Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi statistika, khususnya pada subbab materi ukuran pemusatan data tunggal. Sebelum itu, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini menyebutkan definisi min atau rata-rata, median, dan modus dari suatu data tunggal. Yang kedua, menentukan min, median, dan modus dari data tunggal. Sebelum itu, kita harus tahu apa pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah disusun atau diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Itu yang dinamakan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tunggal terdiri dari min atau rata-rata, kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Maka kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, min. Menyebutkan definisi min atau rata-rata, median, dan modus dari suatu data tunggal. Yang kedua, menentukan min, median, dan modus dari data tunggal. Sebelum itu, kita harus tahu apa pengertian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah disusun atau diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Itu yang dinamakan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data tunggal terdiri dari min atau rata-rata, kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Maka kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, min. Min atau rata-rata. Min sering disebut sebagai rata-rata hitung atau rataan hitung, atau sering disingkat sebagai rata-rata atau rataan saja. Dari suatu data dapat didefinisikan sebagai jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum. Dengan demikian, dalam notasi pembagian dapat ditulis sebagai min sama dengan jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Atau juga dapat ditulis sebagai x bar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 titik-titik sampai dengan xn per n, di mana x bar sama dengan simbol dari min, sedangkan x1 tambah x2 tambah x3 sampai dengan xn disebut sebagai jumlah semua nilai data dan dibagi dengan banyaknya data. Penjumlahan berulang dari x1 tambah x2 tambah x3 sampai dengan xn dapat dinyatakan dalam notasi sigma. Nilai min dapat ditulis juga sebagai x bar sama dengan sigma dari xi mulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n dibagi dengan n. Untuk contoh soal dapat dilihat sebagai berikut. Tentukan min dari data 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9, 9. Ini adalah data dari min. Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus min x bar sama dengan sigma xi mulai dari i sama dengan 1 sampai n dibagi dengan n. N ini merupakan banyaknya data di mana diketahui bahwa n memiliki 12 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka datanya ada 12. Maka kita gunakan rumus x bar sama dengan
sigma dari XI mulai dari I sama dengan 1 sampai 12 dibagi dengan 12. Maka XI kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 10 tambah 9 tambah 9 dibagi dengan 12. Jumlah dari XI menghasilkan 103 dibagi dengan 12 sama dengan 8,58. Adik-adik semuanya, setelah kita mengetahui rumus dan contoh soal dari min atau rata-rata, sekarang kita akan menjawab soal berikutnya. Nah, di contoh soal berikutnya ya adik-adik, kita akan menjawab dan menyelesaikannya dengan menggunakan rumus min atau rata-rata. Di soal tersebut berupa pilihan ganda A, B, C, dan D. Pertanyaannya, berapakah nilai min dari data berikut? Mulai dari 2, 3, 3, 4. Maka kita gunakan rumus min atau rata-rata. X bar sama dengan sigma dari XI mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kita tulis X bar sama dengan sigma XI mulai dari I 1 sampai dengan N. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menjawab soal berikut. Maka X bar sama dengan sigma XI I sama dengan 1 dan N-nya ada 4. X bar sama dengan yang XI kita jumlahkan mulai dari 2 tambah 3 tambah 3 lagi tambah 4 dibagi dengan banyaknya data ada 4. Maka XI kita hitung atau kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12 dibagi dengan 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. Kita cek jawabannya apakah itu benar atau salah. Kita pilih bagian B yang nilainya 3. Ternyata jawabannya benar. Sekarang yang akan kita pelajari mengenai median. Nah, definisi dari median adalah suatu nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak. Berdasarkan definisi tersebut, nilai median, nilai datum yang ada di tengah jika ukuran datanya ganjil. Yang kedua, median rataan dua nilai datum yang ada di tengah jika ukuran datanya genap. Nilai median dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, jika ukuran datanya ganjil, maka rumusnya xn tambah 1 per 2. Yang kedua, jika ukuran datanya genap, maka mediannya adalah rataan dari dua datum yang berada di tengah, yaitu datum ke n per 2 dan datum ke n tambah 1 per 2, sehingga ditulis median sama dengan 1 per 2 kali xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1. Perlu kita ingat bahwa untuk menentukan nilai median harus diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jika masih belum diurutkan, maka kita urutkan terlebih dahulu. Contoh soal.
Tentukan median dari data 6535273. Karena datanya belum terurut, maka kita urutkan terlebih dahulu. Mulai dari data yang terkecil, yaitu 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7. Maka kita hitung berapa ukuran data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ukuran data atau N sama dengan 7. Sehingga kita gunakan rumus median atau ukuran data ganjil. Median sama dengan X N tambah 1 per 2 sama dengan X nilai dari N sama dengan 7, 7 tambah 1 per 2. X8 bagi 2 hasilnya X4. Maka nilai dari X4 sama dengan 5. Mengapa harus 5? Karena memiliki nilai X4. Kita hitung X1, X2, X3, X4. Nilainya ada 5. Nah, adik-adik semuanya, yang akan kita pelajari yang terakhir mengenai modus. Pasti adik-adik kami semua tidak asing lagi mendengarkan kata atau kalimat dari modus. Modus bukan hanya kita pelajari atau kita bahas dalam matematika, tetapi modus sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kakak akan berikan salah satu contohnya. Salah satu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini sering muncul kejadian atau peristiwa yang sebelumnya belum kita ketahui, seperti COVID-19 atau COVID-19 yang muncul secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Itu juga merupakan salah satu dari modus atau nilai yang muncul. Adik-adik kami semuanya, setelah kita mengetahui modus atau sesuatu yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat didefinisikan dalam matematika bahwa modus adalah data yang nilainya paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Contohnya, misalnya terdapat data terdiri dari 4, 3, 6, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 7, 3, 5, dan 9. Maka modusnya adalah 3. Mengapa harus 3? Karena 3 memiliki nilai yang paling besar atau nilai yang sering muncul di antara data-data tersebut. Maka data tersebut dinamakan sebagai data unimodal. Contoh yang kedua, misalnya terdapat data terdiri dari 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, dan 8. Maka modusnya dari data di atas adalah 5 dan 7. Maka modus tersebut dinamakan sebagai data bimodal, yang artinya data yang mempunyai 2 modus. Contoh yang ketiga, misalnya terdapat data terdiri dari 2, 6, 3, 6, 7, 8, 2, 4, 3, 2, 3, 6, dan 9. Modusnya adalah 2, 3, dan 6. Data yang mempunyai lebih dari 2 modus dinamakan sebagai data multimodal. Dan contoh yang terakhir, misalnya terdapat data terdiri dari 2, 5, 4, 7, dan 8, dan 3, maka data tersebut dikatakan sebagai data yang tidak mempunyai modus. Setelah kita mempelajari min atau rata-rata, median, dan modus, semoga pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo!